Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, selamat pagi. Bertemu lagi sama Ibu Nadia. Hari Selasa ini kita ketemu lagi di tematik 1B ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sama kayak kemarin, tentang temanya hewan. Kemarin kalian telah belajar tentang berkembangbiakan hewan ya. Ada yang telur, melahirkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hewan di sekitarku. Nah, coba nih kita simak ada apa aja ya. Nah, di sini sebelumnya siapa di sini yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Pasti kalian udah pernah ya. Coba kira-kira di kebun binatang itu banyak apa aja sih? Pastinya banyak hewan ya. Ada yang hewan jinak, hewan buas, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di darat. Nah, di dalam kebun binatang itu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Contohnya yang pertama nih, ada gambar apa ya nih? Ada gambar tangan, terus dicoret ya. Artinya yaitu kita dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Kenapa sih Bu nggak boleh? Karena takutnya nanti dimakan sama harimau, dimakan sama lion, sama singa. Serem. Nah, kita harus hati-hati ya. Jangan lupa anak-anak tarik garis di buku paketnya masing-masing ya. Kalian bisa buka bukunya pada halaman halaman nih ada di halaman 48 di situ ya. Terus gambar yang kedua itu ada orang yang melempar apa tuh? Wah, ada yang melempar benda ya tuh. Gambar yang kedua artinya itu dilarang melemparkan apapun pada hewan. Kasihan dong, misalnya hewannya lagi tidur, terus sama kita dilempar sama makanan atau sama tisu atau sama bola. Nanti hewannya jadi terganggu, sedih deh. Sekarang yang ketiga yaitu ada gambar apa nih? Dilarang memberi makan hewan nih. Kalau di kebun binatang, kenapa tidak boleh memberikan makanan sembarangan? Takutnya nanti ada yang keracunan atau ada yang terkenyangan ya. Oke, siap. Nanti kalau berkunjung ke kebun binatang lagi, anak-anak harus mematuhi aturan yang berlaku karena kita harus menyayangi hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat bergerak hewan. Yang pertama, hewan bergerak dengan kaki. Contohnya itu ada jerapah nih. Jerapah punya berapa kakinya? Ada 4. Kira-kira apa lagi ya hewan yang bergerak dengan kaki? Ada kucing, ada anjing, ada kelinci, terus ada apa lagi nih? Ada rusa dan yang lain-lain. Selanjutnya yang kedua, ada hewan yang bergerak dengan sayap. Sayap itu untuk terbang. Contohnya di sini ada kupu-kupu, ada lebah, ada burung ya, banyak banget. Selanjutnya yang ketiga ada menggunakan sirip. Sirip itu biasanya untuk ikan ya, untuk alat gerak ikan berenang di air itu digerakinya pakai siripnya. Di sini ada ikan hiu, ada ikan lele, ada ikan emas ya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada yang bergeraknya menggunakan perut. Siapa tuh? Ada ular ya, dia hewan melata, bergeraknya menggunakan perut. Contoh hewan lain menggunakan perut itu ada cacing, ulat bulu ya, ada burung juga seperti itu. Nah, sekarang ada ikan yang hidup di air. Tuh, lihat ikannya warna kuning. Ikan berenang di dalam air. Ikan bergerak berenang menggunakan sirip. Kalau ikan hidup di darat, di luar nanti ikannya bisa mati ya. Makanya ikan hidup di dalam air. Sekarang yang kedua ada gambar macan. Macan hidup di darat.
Macan berlari cepat di darat. Macan berlari menggunakan 4 kaki. Sekarang ada burung. Burung juga hidup di darat. Burung terbang di udara. Burung terbang menggunakan sayap. Yang terakhir, gimana ya kalau gambar ini ada gambar ular? Bagaimana ular bergerak? Ular melata di atas tanah. Ular melata menggunakan perutnya. Oke, sekarang kita buka buku paketnya halaman 56 ya. Dan siapkan pensil warnanya. Hari ini kita akan mewarnai. Warna merah untuk hewan yang hidup di darat, warna biru untuk hewan yang hidup di air, dan warna hijau untuk hewan darat dan hewan air. Jadi di sini ada dua yang bisa hidup di air sama hidup di darat. Contohnya apa nih? Ada buaya dan ada kodok. Pintar. Jadi buaya dan kodok ini nanti anak-anak beli warna ya. Warnanya hijau. Oke? Nanti Ibu akan periksa ketika PTM jangan dikerjakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hewan liar atau hewan buas. Hewan liar dan hewan buas ini biasanya hidup di hutan ya. Jarang yang ada hidup di pemukiman warga karena kan hewannya gede, terus hewannya menakutkan ya. Nah, contoh hewan liar dan hewan buas itu yang pertama ada gajah, terus ada apa ini? Macan. Selanjutnya ada singa, ada rusa. Kalau hewan yang terbang ini ada namanya burung elang. Dan kalau hewan yang besar ini yang bisa hidup di darat dan di air namanya adalah buaya. Kebanyakan hewan liar dan hewan buas ini memiliki apa? Gigi yang tajam atau memiliki taring ya. Kalau misalnya kegigit dikit aja itu pasti bisa putus tangannya, terus bisa luka dan yang lain-lainnya. Harus berhati-hati kalau ada hewan liar atau hewan buas. Hewan liar dan hewan buas ini dilindungi ya oleh pemerintah, jadi tidak boleh dipelihara. Nah, selanjutnya di sini ada hewan peliharaan atau hewan jinak yang artinya biasanya kalian bisa temuin di rumah-rumah nih. Ada hewannya ayam. Terus siapa di sini yang suka di rumahnya pelihara kucing nih? Lihat kucingnya lagi main-main sama kupu-kupu ya. Terus ada hewan peliharaan rabbit atau kelinci. Nah, di sini juga kelinci boleh dipelihara ya. Terus ada anjing juga. Nah, kalau di air itu ada ikan. Nah, ikannya jangan lupa ditaruh di akuarium ya. Jangan lupa dikasih makan, dikasih tempat tinggal ya. Hewan peliharaan di rumah itu harus dikasih kasih sayang ya. Karena mereka itu adalah makhluk hidup yang harus dikasih makan. Terus dikasih tempat tinggal juga biar mereka tumbuh dari kecil sampai besar. Oke? Sekarang ada hewan peternakan, artinya hewan yang dirawat untuk berternak nih ya. Jadi bisa dimakan dagingnya, susunya, telurnya, terus kulitnya juga bisa dipakai bulu-bulunya untuk baju dan lain-lain. Contoh yang pertama yaitu ada hewan ternak ayam nih. Ayam itu bisa diambil dagingnya, telurnya juga bisa. Sekarang ada apa ini yang warna putih? Bebek. Bebek juga sama, bisa diambil telurnya dan dagingnya. Sekarang yang suaranya mu, itu apa hewan namanya? Hewan sapi. Sapi bisa dimakan susunya, dagingnya, terus kulitnya juga bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk membuat jaket kulit ya. Dan yang terakhir ada kambingnya. Nah, kambing juga sama, bisa diambil susunya, dagingnya, atau kulitnya. Oke, sekarang kita tebak-tebakan ya. Hewan apakah yang makannya rumput, terus disebut hewan ternak, bisa diambil susu dan dagingnya, dan suaranya mu. Hewan apakah itu? Ya, betul. Hewannya namanya sapi. Yeay. Lanjut, sekarang kuis nomor 2. Hewan apakah yang disebut hewannya berternak, terus berkembang biak dengan bertelur? Hewannya dapat dimanfaatkan telurnya. Suaranya petak-petak, petak-petak. Hewan apakah itu? Hewannya namanya
ayam. Yeay. Selanjutnya yang ketiga, hewan ini berkembang biak dengan melahirkan, makannya rumput, terus hewannya dapat dimanfaatkan bulunya untuk membuat jaket. Suaranya mbek, mbek, mbek. Hewan apakah itu namanya? Hewan namanya domba. Yeay, good job. Sekarang kuis yang keempat. Hewan ini memiliki bulu, berkembang biaknya dengan bertelur. Hewan ini memiliki kaki, kakinya punya selaput yang berfungsi untuk berenang di atas air dan suaranya kwek 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 kwek. Hewan apakah itu? Hewan bebek, betul. Oke, sekarang kuis terakhir nih. Baik, hewan ini mempunyai kakinya 4. Hewan ini bergerak dengan berlari. Hewan ini berkembang biak dengan melahirkan. Suaranya hik, hik, hik. Hewan apakah itu? Hewannya namanya kuda. Siapa di sini yang pernah naik kuda? Seru kan? Biasanya kuda ini larinya kenceng banget ya. Yeay, semuanya anak-anak sudah tahu mengenai ciri-ciri dari hewan. Ada yang berkembang biak dengan melahirkan, bertelur, terus ada yang makannya rumput, ada yang manfaatnya bisa digunakan dengan pakai bulunya, dagingnya, telurnya, terus suaranya ada yang mek, petak-petak, nik-nik, terus mu gitu ya, dan lain-lain. Yeay, semuanya sudah bisa menjawab dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu Nadia akan memberikan tugas untuk kalian. Coba siapkan buku gambarnya dan kalian gambarkan hewan apa saja yang kalian suka, lalu buatkan videonya mengenalkan ciri-cirinya. Misalnya, di sini Ibu Nadia punya kertas gambar. Terus Ibu Nadia gambar di sini ada rabbit atau kelinci ya. Kalian nanti tag videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan menggambarkan kelinci dan akan mengenalkan ciri-cirinya. Kelinci ciri-cirinya memiliki 4 kaki ya. Ada 2 kaki dan 2 tangan. Terus kelinci makannya wortel. Kelinci berkembang biaknya dengan melahirkan. Manfaat kelinci, dagingnya bisa dimakan. Seperti itu. Siap? Ditunggu videonya hari ini sampai pukul jam 8 malam ya. Jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp Ibu Nadia. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dalam doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.